Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini saya akan membahas mengenai tenses, past tense atau simple past, yaitu waktu lampau. Oke, kita langsung saja ya. Simple past tense, the simple past tense is one of the most common tenses in English. Ya, simple past tense ini juga adalah salah satu tenses yang paling sering dipakai dalam bahasa Inggris. Ya, dan biasanya dibentuk dengan menambahkan ed kepada kata kerjanya. Dan kita juga menggunakannya untuk membicarakan tentang tindakan yang dimulai dan diakhiri di masa lalu, ya. Dan kita juga biasanya memberikan keterangan kapan itu terjadi, ya, pada waktu spesifik di masa lalu, ya. Jadi simple past tense ini adalah waktunya spesifik di masa lalu. Jadi kita bisa tahu kapan terjadinya, ya, dengan jelas. Diketahui pula waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dan rumusnya adalah subject plus verb 2. Paling gampang ya, pendek sekali. Mau dia he atau he, she, it atau you, we, they, tetap saja dengan verb 2 ya, atau past tense. Contohnya Sam found a moment ago, ya, beberapa saat yang lalu. Waktunya jelas ya. Found di sini pakai ed. The gods invaded Rome in AD 410, ya. Jadi tahunnya ketahuan dari kata invade plus d. I had a word with Julian this morning. Saya berbincang-bincang dengan Julian pagi ini, ya. Kemudian I saw a good film last night. Nah, jadi seperti itu ya. Subject plus verb 2 aja cukup, oke? Nah, kita lihat di sini cara membentuknya adalah yang ed tadi ini. Kalau berakhiran e, kita tinggal tambahkan d saja, gampang ya. Live jadi live, date jadi dated. Kemudian konsonan plus y diubah y-nya jadi i, kemudian tambah ed, hampir mirip dengan es ya. Misalnya try jadi tried, cry jadi cries. Ya, jadi cried ya, bukan. Sama dengan kalau dia es. Oke. Kemudian kalau one vowel one consonant itu double the consonant kemudian plus ed. Contohnya tap jadi tap, commit jadi committed, kecuali kalau dia diakhiri dengan one vowel atau dengan y, one vowel atau dengan w ya. Itu tidak termasuk di sini. Misalnya show jadi showed, jadi showed ya, jadi ed aja, tidak perlu memakai double y dan double ya, w-nya tidak perlu double kalau diakhiri dengan w atau y ya, satu vowelnya ini. Tapi kalau yang lain-lainnya kalian harus menambahkan di double ya, p-nya di sini double, m-nya di sini t-nya di sini double ya, karena diakhiri dengan one vowel, one consonant, one vowel, one consonant, one vowel, one consonant. Kemudian semua yang lain termasuk w plus ed ya, misalnya boil, boiled, fill, filled, hand, handed, showed, showed ya. Makanya di sini kan one vowel, one consonant tapi tidak termasuk w di sini. Makanya ini tidak di double w-nya ya. Jadi kalau belakangnya y atau w walaupun dia one vowel, one consonant, jangan di double karena ini pengecualian. Oke? Oke, kemudian 3 irregular verb yang paling penting dalam past tense adalah be, have, dan do. Ya, be yang paling sulit karena itu dibentuk tergantung dari subjeknya. Nah, misalnya seperti ini, he, she, it itu pakainya was, kemudian I pakainya was, you, we, they pakainya were. Ya, ini yang to be. Kemudian yang have dan do lebih simple, have jadi had, did, do jadi did. Ya, jadi have dan do di sini dianggapnya sebagai kata kerja ya, bukan auxiliary. Kalau auxiliary beda lagi ya, kata kerja bantu beda lagi. Pokoknya ini adalah kata kerja, makanya jadi had, jadi did ya. Kemudian yang irregular verb lainnya kita sudah pelajari kan di waktu-waktu yang lalu, di video yang lalu saya sudah kasih daftar irregular verb. Tapi sebenarnya irregular verb ini jatuh menjadi 3 kategori utama, yaitu yang verb yang tidak berubah ya, cut, hit, fit. Kemudian verb yang mengubah huruf hidupnya, get, got, sit, sat, drink, drank. Kemudian verb yang sama sekali berubah ya sepenuhnya, cat, caught, bring, brought, teach, taught ya. Jadi cuma kategorinya ini saja. Kalau untuk irregular verb lainnya bisa kalian lihat di video tentang irregular verb ya. Nah, kemudian kita membentuk negatifnya seperti apa ya. Negatif dalam simple present maksudnya bukan simple present, salah ya.
past tense ditambahkan dengan menambahkan didn't ya untuk informal atau did not yang formal sebelum simple form of the verb ya. Kemudian be juga adalah menjadi pengecualian di sini. Jadi kalau misalnya ditambahkan be ya was atau were, kita tambahkan nt informal atau not formal setelah was atau were ya kalau misalnya to be ya. Contohnya I had a car, I didn't have a car. Nah, di sini kalian perhatikan dia cara kerjanya sama seperti simple present ya. Jadi dalam bentuk simple pastnya dia pakai kata kerja kedua had di sini, tapi dalam bentuk informal negatifnya, dalam bentuk negatif maupun formal maupun informal dia berubah menjadi have kata kerja pertama lagi di sini. Ya, lihat di sini. Jadi I didn't have a car. Jadi berubah dari bentuk kedua berubah jadi bentuk pertama lagi kalau yang negatif. You ate my toast, you didn't eat my toast. Itu berubah jadi kata kerja pertama lagi. He was here yesterday. Nah, kalau misalnya dalam hal informal negatif yang was were, kita perlu khawatir. Kita tinggal menambahkan he wasn't here yesterday. Jadi dia nggak ada apa-apanya tuh. Ya, they were in the park, they weren't in the park. Jadi kalau yang was dan were tidak perlu khawatir. Tapi kalau kata kerja ya, dia harus berubah lagi menjadi kata kerja pertama. Oke. Kemudian yang yes no question juga sama, berubah menjadi bentuk pertama lagi. Did he bring? Did they have? Kalau yang were dan was tidak perlu khawatir, sama saja. Jadi di sini berubah jadi bentuk pertama lagi, brought berubah jadi bentuk pertama lagi, bring. Oke. Kemudian kalau untuk membentuk WH question ya tinggal tambahkan saja di belakang did sini semuanya dengan kata WH question ya. Tapi jangan lupa bentuk pertama semua nih, fall, live. Ya, bentuk pertama semua di sini. Kalau yang di sini tidak ada perubahan, tinggal tambahkan saja why, where, why, dan what. Ya, gampang ya. Oke, untuk past tense ini time expressionnya adalah yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Kemudian this morning, this afternoon, when they are in the past ya. Ini mungkin mirip dengan present tense, tapi sebenarnya ini akan lebih jelas kalau di past tense ya. When they are in the past. Pada waktu pembicaraannya itu pembicaraannya untuk past tense gitu ya. Kemudian 2 hours ago, 2 days ago, 2 weeks ago, 2 months ago. Last week, last month, last year, last Saturday night ya. Ada kata last di sini dan kata ago di sini. Kemudian in 2008, in June ya. In summer, kemudian the day before yesterday dalam arti kemarin, kemudian the other day atau ada keterangan when I was a boy ya. Jadi ini semua adalah time expression untuk past tense. Oke, sekarang kita lihat simple quiznya. Tom, kata kerja kedua dari buy apa? Iya, Tom bought a new house last month. Nah, negatifnya gimana? Negatifnya tinggal tambahkan didn't ya. Tom didn't, bought-nya berubah lagi menjadi kata kerja pertama ya. Tom didn't buy a new house last month. Oke, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaannya tinggal kita tambahkan did di depan, tapi buy-nya tetap kata kerja pertama. Did Tom buy a new house last month? Ya. Nah, ini ada kata WH question when they arrived last week. Kalau kalian bingung, kalian tinggal tulis aja dulu positifnya. They arrived last week. Ya kan? They arrived last week. Tinggal kalian tambahkan di sini. Berarti did they arrive? Nah, ya kan, tinggal kalian balik dengan kata pertanyaan. They arrive last week. Jadi did they arrive? Tinggal tambahkan WH question sini. Kalau positifnya jangan lupa menambahkan they ya. They arrive last week. Kemudian untuk negatifnya didn't. Kemudian d-nya dihilangkan. Nah, lihat di sini arrive-nya hilang ya d-nya ya. Nah, she not understand ya. She tinggal tambahkan doesn't ya, doesn't understand. Nah, kemudian kalau positifnya she, kata kerja kedua dari understand adalah understood. She understood the question yesterday. Kemudian pertanyaannya tinggal tambahkan did di depan. Did she understand the question yesterday? Ini kata kerja pertama ya. Jadi untuk kalimat pertanyaan dan negatif kata kerja pertama, untuk kalimat kalimat positif pakai kata kerja kedua. Fred, nah di sini positifnya berarti take jadi took ya. Took a lot of picture on his holiday last summer. Negatifnya Fred didn't take. Nah, jadi kata kerja pertama, kemudian did Fred take. Nah, did Fred take seperti ini ya.
Oke, itu saja pelajaran kita mengenai past tense. Kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya.